Ya, ini adalah acara interview, yaitu judulnya dengan What is your living stone? Atau batu kehidupan. Narasumbernya adalah orang Jogja, lagi main kemari. Mau tahu siapa namanya? Yuk, kita jemput dia. Halo, Ton, Andre. Baik. Kamu di kantor saya ya? Iya. Lagi review barusan. Oke, Ton. Kan banyak nih subscriber saya juga belum bisa subscriber. Belum tahu nih, kamu ini siapa sih gitu loh. Yang aku tahu tuh kamu TikToknya rame aja, terus membahas tentang investasi apa nih? Investasi properti ya. Properti. Properti. Oke. Jadi properti apa nih? Maksudnya tanah atau rumah atau apa? Sebenarnya sebelumnya itu kan aku mainnya di F&B. Oke. Tapi habis itu karena emang sudah pengen investasi terus bingung mau ditaruh di mana, akhirnya masuk di dunia properti. Nah, di dunia properti ini tuh aku kayak ada pembagian tuh. Jadi kayak pembagian di mana resiko yang paling kecil sama yang paling besar. Kalau resiko yang paling kecil itu mainnya di kos-kosan kok. Oh, resiko kecil itu di kos-kosan. Paling kecil. Karena kebanyakan orang gagal itu tuh kebanyakan mereka tuh beli investnya tuh kayak invest di ruko. Invest di ruko, mereka pakai KPR. Nah, setelah pakai KPR pun ternyata nyicil bisnisnya tumbang. Bisnisnya tumbang. Nah, akhirnya yang bikin masalah itu karena bisnis utamanya tumbang, nggak bisa bayar rukonya, akhirnya rukonya disita sama bank. Nah, itu yang paling sering sih, aku paling sering ketemu sama teman-teman tuh kayak gitu. Atau kalau enggak beli rumah sendiri tapi ternyata core bisnisnya hancur juga, jatuh juga. Nah, itu juga kadang-kadang bisa buat suatu propertinya itu kesita sama bank. Oke, pertama saya rekap dulu ya. Pertama tuh kamu mulainya dari bisnis F&B kok. F&B, namanya apa? Sumo Squid. Itu jualan cumi goreng tepung. Oke. Ada berapa outlet? Ada 20 outlet. Nah, itu sistemnya apa? Franchise atau buka sendiri? Franchise Ya. Jadi kalian yang mau franchise Sumo Squid, nah, nih linknya nih di bawah. Oke. Terus dari situ kamu kebanyakan duit kan? I wanna be a billionaire. Bukan, ada duit. Ada duit, akhirnya investasi. Ya. Tapi ternyata kamu pelajari, ketemu instrumen, kos-kosan. Betul. Itu bikin cuan dan aman. Betul, paling aman kan. Aku sebelum ikut properti itu sempat kehilangan beberapa kali kok. Kayak yang main trading gold, yang future. Iya. Itu hilang 100. Terus habis itu kayak coba main di invest sama temen lah, tapi invest sama temen yang ngasih return itu bisa 4% per bulan. Wah, boncos juga. Nah, terus juga main forex juga hilang juga. Jadi kayak main di situ tuh banyak hilangnya. Akhirnya mutusin buat yaudahlah coba yang bener-bener orang anggap dari dulu sampai sekarang tuh aman, ya properti gitu. Makanya masuk di properti. Nah, kamu kegagalan itu total tuh boncos berapa ratus juta tuh? Sebenarnya waktu kemarin yang paling banyak tuh invest yang dikasih 4% dulu kok. Oh, itu? Itu karena kan minimal 100 masukin. Tapi kan waktu 100 dimasukin kan dapat tuh 4 juta, dapat sebulan dapat 4 juta. Wah, enak ya. Tambah 100 lagi, tambah 100 lagi. Sampai terakhir aku bilang ke teman-teman gitu loh, teman-teman terdekat, aku bilang mau nggak invest di aku, tak kasih 2%. Wah, kamu caloin lagi. Ini bisnis. Karena kan enak banget dapat 4%, aku dapat 2% dari itu, jadi aku dapat selisih 2% kan. Mantap. Jadi bener-bener, wah ini sih enak sih ini. Waktu itu aku masukin itu kan 400, total pribadi 400. Setelah itu masukin lagi 200, tapi punya orang. Nah, 200 aku kasih 2% ke dia. Nah, baru udah masuk 600, nggak sampai 6 bulan macet akhirnya. Tapi capital 600 saya itu balik nggak? Apa jadi sisa berapa tuh? Akhirnya itu kan sampai tuntut-tuntutan, akhirnya sampai ke pengacara juga, sampai ke pengadilan juga. Nah, waktu itu tuh akhirnya sampai
kembalinya tuh sekitar kurang lebih 400-an lah, 400 sampai 450. Jadi karena dia mau gadain rumahnya apa segala macam. Nah waktu itu pun juga orang tua aku tuh sampai mau beli rumahnya itu. Karena kalau misalkan kalau misalkan orang lain yang beli, begitu dapat duit takutnya dia lari gitu. Tapi kalau orang tua aku yang beli, misalkan harga rumahnya 3M, dia langsung potong 600-nya di situ gitu. Iya, benar. Jadi nggak ada kemungkinan dia lari, takutnya kan larinya itu gitu. Jadi orang tua pengen bantuin dari segitunya. Nah waktu itu akhirnya kita pakai pengacara apa segala macam, dia ada etikat mau balikin, tapi sifatnya nyicil gitu. Nah akhirnya kayak baliknya tuh sekitar 400-an, 450, sisanya ditarik lagi udah nggak bisa, tapi itu pun masih dipotong sama lawyer, dipotong biaya pengadilan segala macam. Ya hilang 100 juta lagi, hilang 300 lah. 300-an. Jadi kamu boncos, rugi. Sampai saat ini yang terbesar kegagalan atau ada lagi? Itu terbesar, sisanya ya buka bisnis gagal ya ada lah, lebih dari 600 itu mungkin ada lah kalau total ya. Ya guys, gagal, terus habis itu hilang di trading future itu juga. Udah 600 itu totalnya. Ya mungkin 600 lah ya. 600 juta hilang loss, bro. Ya benar. Tapi masih happy nih orang. Nah kamu ngomong-ngomong tuh, kamu lulusan kuliah apa atau apa nih? Sebenarnya kalau secara pendidikan terakhir tuh mungkin SMP ya, karena kan SMP kamu tuh. Iya, karena kan SMA tuh sebenarnya nggak lulus juga. SMA itu sempat pindah. SMA pindah ke Malaysia, ngambil foundation 1 tahun. Dari Malaysia nggak selesai lagi, pindah ke Cina pun juga setahun. Ambil bahasa. Habis itu ke UPH. UPH 8 bulan. Jadi sebenarnya pendidikan yang sah itu SMP udah. SMP. Wow. Nah, tapi kan ketemu teman-teman lah. Bayangin nih judulnya nih ya. Judulnya lulusan SMP punya kamar kos berapa sekarang? Sama yang besok mau jadi? Kalau kamar kos ada ratusan lebih. Ratusan kamar kos lulusan SMP. Ditipu ratusan juta. Keren nggak kalian? Judulnya keren. Tapi rela. Selama ini Ton, kamu gagal, kamu bangun, apa sih motivasi kamu yang membuat kamu tuh selalu bangkit lagi gitu dari puluhan kegagalan yang sudah kamu jalani, alami lah. Sebenarnya kalau kemarin itu sebenarnya motivasinya tuh kayak lebih ke balas dendam pribadi waktu kecil ya. Waktu kecil tuh kayak sering dibanding-bandingin, pertama sih dari keluarga. Nah keluarga itu sering banding-bandingin, terakhir itu jadi berpengaruh ke psikologis sampai ke teman-teman juga gitu. Jadi kayak sering minder sama temen, sering nggak pede. Nah dari situ akhirnya jadi motivasi, kayaknya kalau misalkan orang mau dihargain mau apa, dia harus bener-bener sukses gitu. Nah terus habis itu baru kayak kerja. Makanya dari SMA pun langsung pengen keluar kampus, pengen cepet-cepet kerja sih waktu itu. Nah, kamu tuh dibanding-bandingin sama siapa? Sama saudara sendiri sih. Saudara sendiri. Jadi definisi sukses menurut kamu nih apa nih? Gitu loh. Kalau definisi sukses itu setiap tahunnya tuh berubah gitu loh. Karena dulu kayak pengen dapat segini. Nah akhirnya udah dapat pun juga pengennya lebih lagi. Jadi kayak lebih ke arah definisi suksesnya tuh menjadi lebih baik dari sebelumnya lah. Terus aku juga bersyukur tapi nggak berpuas diri juga. Jadi kayak pengennya ada achievement baru yang harus dicapai, pengen dapetin lagi. Tapi kalau misalkan sukses itu ya lebih baik dari hari kemarin aja, itu udah sukses sih menurutku ya. Bukan semua tentang uang juga kalau udah yang sekarang ini ya. Jadi kalau misalnya saya ambil kesimpulan ya dari data yang kamu sajikan tadi, pertama dari kecil kamu suka di-compare, dengan dibanding-bandingin. Bagi orang tua jangan ya. Tapi kalau misalnya hasilnya seperti Anthony, it's good, gitu, sukses ya. Kedua, definisi sukses kamu adalah menjadi better lagi. Gitu. Ya kan, pertama kamu dibandingin, kamu mau jadi lebih better. Ya kan? Dan masih sampai sekarang nih definisi sukses kamu tuh belum berubah.
menurut saya ya. Iya. Zaman dulu. Lebih Bener. betternya sampai mana sih gitu? Ujungnya mana gitu? Ujungnya sih sebenarnya kalau sampai sekarang pun juga masih belum tahu ya sampai ujungnya bakal kayak gimana. Cuman maksudnya pengen jadi lebih kayak habit lagi aja, jadi kayak lebih enjoy kayak ngembangin suatu bisnis jadi lebih besar, punya karyawan lebih banyak, perusahaan yang growing itu kayak jadi kayak permainan gitu loh, jadi kayak permainan sih kayak jadi seneng jadi seneng banget. Jadi udah dopaminnya kamu itu tuh ya, gitu. Kamu achieve ini, dopamin keluar, nagih. Ya benar gitu. nagih benar. Nah, jadi untuk industri bisnis sendiri, kamu nggak apa yang namanya mengklasifikasikan nih, oh saya harus maunya di bisnis ini gitu, nggak, bebas aja. Kalau bisnis aku sekarang lebih mikirnya itu mungkin kalau dulu kan aku lebih ke arah maunya yang tren gitu kan, ngelihatnya yang tren apa yang rame aku ikut buat gitu. Nah tapi semakin kesini aku ngelihat kayak bisnis tuh ya 3 macam, maksudnya kayak sandang, papan, pangan gitu kan. Nah maksudnya yang kayak pangan itu ya kayak kok Andre gini, maksudnya aku pengen mainnya tuh lebih ke arah kainnya. Kalau pangan pun bukan lagi ke arah makanan kayak semua squid, tapi lebih mungkin ke supply cuminya, berasnya yang dari dulu sampai sekarang dipakai gitu. Jadi kalau misalkan aku tua pun bisa ngewarisin ke anak cucuku, karena kan dari dulu sampai sekarang ya makan tetap beras, makan tetap cabai, tapi olahan-olahan itu kan terus berkembang, inovasi kan berkembang terus. Tapi yang belakang ini kan nggak pernah berkembang. Kayak pengennya pun juga kalau misalkan properti pun ya sekarang mungkin masih di level developer, tapi pengen bisa juga besok suatu saat bisa supply semen, supply itu. Nah gitu sih kalau mau berarti bisnis. Naik ke hulu dong, ke atas. Betul. Ke midstream sama upstreamnya. Oke. Nah yang jadi menarik yang buat saya, kamu umur berapa? 25. Oke. Umur 25, pengalaman sudah sebanyak ini. Itu sih banyak. Gokil. Andre lah. Ya karena saya lebih tua. Nah, apa sih yang nilai yang kamu anut gitu, yang kamu pegang tuh, kamu yang sampai saat ini tuh yang bikin kamu semangat gitu, selain motivasi sukses kamu ya, better itu, pasti ada nilai lah. Apa sih yang benar-benar kamu believe gitu? Aku tuh percaya mungkin ada 3 hal ya, yang aku percaya tuh maksudnya kerja keras. Itu tuh penting, maksudnya kayak apa namanya, nggak bisa kayak di zaman sekarang itu cuman kerjanya tuh santai karena menurutku zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda banget tuh. Kalau zaman dulu itu ibarat kita punya satu bisnis bisa tahan sampai 30 tahun, 40 tahun. Kayak bisnis papaku itu nggak perlu diimprovisasi dari dulu sampai sekarang ya. Kayak gitu-gitu terus loh. Tapi masih stabil gitu kan. Nah, kalau sekarang ini menurutku kayak agak susah buat sesuatu benar-benar stabil 30 tahun, 40 tahun tanpa adanya inovasi. Jadi kayak kerja keras tuh benar-benar harus banget lah, karena semua itu informasi kan gampang, jadi kayak pesaingnya kita tuh jauh lebih gampang. Kalau dulu kan mungkin orang-orang tertentu cuma yang bisa punya privilege gitu loh. Nah sekarang itu semua orang bisa mengakses, dan makanya kerja keras tuh sangat dibutuhkan gitu. Karena saingannya kita tuh satu dunia lagi gitu. Terus yang kedua mungkin kerja cerdasnya itu kok. Kerja cerdas harus juga, karena nggak bisa juga kalau kita kerja keras terus tapi kita nggak benar-benar cerdas. Nah, dalam menangkap peluang, cerdas dalam menyikapi permainan digital gitu-gitu, kalau kita nggak cerdas itu kita lama-lama bakal kalah sama generasi bawahku lagi. Karena aku lihat sekarang Gen Z itu umur 20 ke bawah itu udah bisa ngasilin duit kencang banget gitu loh, kencang banget tuh. Padahal ibaratnya mereka itu benar-benar belum punya pola pikir yang kayak kita. Mereka bisa dapat duit mungkin lebih banyak dari kita, banyak banget gitu yang Gen Z, karena mereka ya kerja cerdas itu. Nah karena dari kecil udah paham sama itu. Dan yang ketiga itu mungkin aku lebih nilai untuk selalu ketemu sama orang-orang yang positif dan lebih bagus dari kita, kayak Andre ini ya. Aku ketemu Andre ini kan belajar banyak banget gitu. Jadi kayak aku percaya kalau lingkungan itu mempengaruhi jati diri kita sendiri loh. Makanya kayak aku
di Jogja sendiri pun emang sebenarnya banyak alasan gitu, karena di Jogja itu kotanya tuh slow banget maksudnya kok. Orang-orangnya slow, kan kesana kan slow banget gitu. Nah slow banget. Aku tuh ngebiasain diri kayak sebulan sekali harus ke Jakarta buat ketemu sama teman-teman, biar ritme kerjanya tuh juga sama, ide-idenya juga jauh lebih luas. Dan ya itu harus dipaksa gitu loh, bukan lagi kayak mau nggak mau, tapi harus gitu, harus. Karena lingkungan tuh ngebentuk banget. Kalau kita mainnya sama orang yang slow terus, hidupnya kita bakal slow juga. I see. Tapi dari overall yang 3 itu berurutan tuh menurut kamu? 1 kerja keras, kerja cerdas, sama mungkin dari paling penting ya lingkungan dulu sih. Lingkungan paling nomor 1. Kedua? Yang kedua kerja cerdas, habis itu baru kerja keras. Good. Aku sepakat. Benar banget. Karena ada buku Napoleon Hill, itu dia mengatakan kita adalah cerminan dari 5 orang terdekat kita. Iya benar. Ya kan? Dan dari Profesor Robin Duncan itu dia membuat Duncan number. Ya kan? Duncan number itu kita itu ring pertama kita adalah 5 orang. Itu ring 1, terus ring 2 itu sekitar 35 orang atau 50 ya, saya lupa. Gitu loh. Sampai yang paling besar itu 150 orang. Jadi 150 itu adalah golden number-nya Duncan number ya kalau nggak salah. Jadi kita tuh bisa punya teman yang benar-benar teman ya, 150. That's why kenapa dulu ada sosial media namanya Pet. Iya. Maksimal 150 ya. Yes, itu berdasarkan penelitian saintifik. Iya. Gitu. Kalau udah lebih dari situ ya kayak udah lu gak gue gitu kan. Iya. Bodo amat. Oke, jadi nilai yang kamu pegang atau batu kehidupan kamu adalah bergaul dengan orang yang tepat. Maksudnya tepat dalam artian lebih baik kan? Lebih positif dari kamu. Kedua, kerja cerdas. Ketiga, kerja keras. Oke, buat Gen Z, yang ketiga ini harus dipahami loh. Kerja keras itu nggak pernah bohong. Ya. Saya sepakat sama Antoni, yang paling better itu kerja cerdas dulu baru keras. Tapi kalau misalnya sometimes Antoni, itu ketuker-tuker loh. Ya begitu. Sometimes kita udah kerja cerdas nih, kita planning, kita action, ternyata salah. Tapi tetap action terus, cari, akhirnya menemukan improve, kerja cerdas lagi. Ya. Jadi itu sebenarnya adalah putaran ya, gitu. Vortex yang nggak bisa kita iniin dulu gitu. Benar. Ya kan, karena namanya teori, it's just about teori gitu. Sometimes action is very different thing. Betul. Gitu. Paling itu. Oke, Ton, thank you very much. Thank you. Nah, tapi ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Oke. Jikalau kamu tidak bisnis di properti, ya, kos-kosan dan F&B, bisnis apa ya satu yang akan kamu pilih? Yang kamu jalanin? Bisnis dengan ekonomi sekarang atau ekonomi yang sebelum lah. Oh, sebelumnya gitu loh. Jangan sekarang. Kalau yang sekarang kan maksudnya achievement dari properti dan ini kan, gitu. Anggap itu nggak ada gitu. Jadi duitnya dari nol lagi yuk. Dari nol apa? YouTuber mungkin. Pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Bingung kok mau jawab apa. Modalnya paling kecil. Oh, iya, bener. Nah, kalau kamu jadi YouTuber, anggaplah kamu sukses. Subscriber jutaan. Nah, itu kamu nyari duitnya dari mana? Sebenarnya gini sih kok, aku tuh sempat mungkin kayak orang-orang pada bilang kayak Atta tuh apaan sih, Atta tuh alay gitu kan. Okay. Nah tapi tuh kalau aku ngelihat dia tuh sebenarnya kerjaan dia itu bener gitu loh. Waktu di subscriber aku udah ngikutin Atta tuh dari mungkin subscribernya masih 1 juta atau 2 juta gitu. Dia pernah ngomongin podcast kenapa dia harus bikin itu tuh karena dia ibaratnya tuh dia lagi mengumpulkan kolam gitu loh. Lagi mengumpulkan ikan supaya ikan-ikannya tuh datang ke kolamnya dia. Nah nanti begitu dia punya produk, punya apa, tinggal sebar makanannya langsung udah jadi. Jadi kolamnya tuh udah dibentuk dulu. Dengan cara dia jadi famousnya itu dulu. Dan aku ngerasa mungkin itu cara yang paling efektif ya. Kalau misalkan kita nggak punya duit apa segala macam, nggak punya produk, ya produknya ya diri kita sendiri itu yang direkam. Kan kalau HP kan semua orang punya. Nah jadi kayak
udah rekam apa yang kita lakuin, kita punya jati diri sendiri. Nah direkam kita punya ikan yang banyak. Setelah punya ikan yang banyak, kita mau kasih makan roti, kasih makan makanan ikan, kasih makanan apapun, itu mereka pasti makan gitu loh, karena ikannya udah gede banget. Betul. Nah, makanya aku ngerasa kayak, oh ini brilian sih. Atta tuh dulu mau jualan apapun bingung, tapi dia sampai suatu titik dia mikir, karena dia dulu jualan baju kan, jual sepatu gitu. Setiap kali bikin selalu ada yang jual lebih murah. Nah setelah itu dia ngerasa kayaknya nggak bisa nih, aku harus stop, aku harus bikin kolamnya dulu nih. Makanya dia harus kenalin dirinya dia sendiri. Setelah itu baru dia mau jual sepatunya lebih mahal daripada orang lain pun tetap orang beli gitu loh, karena udah ada punya brandnya itu sendiri. Jadi mungkin itu sih, kalau aku suruh balik lagi ya mungkin aku bakal jadi influencer dulu sih ya, YouTuber nanti, gitu. Jualan apa ikutin peluang aja lah ya. Betul. Oke. Thank you banget, An. Oke, thank you, Andre. Tapi tadi yang sudut pandang Anthony itu benar. Jadi ini juga dari konsep fundamental yang saya ituin. Manusia itu pasti carinya harta, tahta, ketenaran, sama power, tahta. Gitu. You rich, you powerful, or you famous, gitu loh. Pasti itu udah tendensi orang. Terserah kita mau mulainya dari mana. Iya benar. Dari rich, powerful juga bisa. Rich kita bisa jadi power, punya uang kita bisa powerful jadinya kan. Gitu. Dan kita bisa jadi famous. Dari famous ya kita bisa gain rich dan powerful juga. Dari kita punya power kita bisa gain kekayaan sama betul fame juga. Power ya betul. Kira-kira seperti itu. Saya sepakat sama dia. Oke, thank you banget Ko Andre udah diundang di YouTube-nya Ko Andre baru nih. Judulnya apa? Saya belum tahu. Ya mungkin Batu Kehidupan. Iya. Batu Kehidupan Anthony tadi ya. Ring 1 kamu harus tepat, bergaul dengan tepat. Kedua adalah kerja cerdas, dan ketiga kerja keras. Oke. See you. Thank you Ko Andre. Ya, dadah.